Oke, sekarang ke model atom yang ketiga, yaitu model atom Rutherford. Nah, Rutherford ini penasaran dengan teori atom dari Thomson yang dikemukakan Thomson. Itu betul nggak sih kalau atom itu adalah bola pejal yang di dalamnya itu bola pejal yang bermuatan positif, kemudian di dalamnya itu ada elektron-elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata. Nah, karena saking penasarannya, dia itu melakukan percobaan. Percobaannya adalah penembakan sinar alfa ke lempeng tipis emas. Jadi ini di sini kan udah ada gambar ya, eksperimen Rutherford. Di sini yang tabung biru itu dia sumber dari sinar alfa, di dalam itu ada unsur yang bisa memancarkan sinar alfa. Nah, sebetulnya sinar alfa itu dia tidak bisa dilihat. Nah, kemudian bagaimana cara menelitinya? Di sini ada lempengan yang berwarna hijau. Lempengan yang berwarna hijau ini adalah seperti layar pendeteksi si sinar alfanya. Ya, kemudian kayak glow in the dark tuh ya. Jadi kalau kena sinar, dia akan memancarkan cahaya. Kemudian yang kuning ini, yang di tengah kuning yang bentuknya persegi, ini adalah lempeng tipis emasnya. Nah, kenapa pakai lempeng tipis emas, bukan pakai unsur yang lain selain emas, misalkan besi atau seng yang lebih murah misalkan? Karena si emas ini bisa dipotong sangat-sangat tipis ya, sehingga bisa membentuk lapisan hanya satu atom saja. Hanya satu lapisan atom saja. Nah, di sini sinar alfanya ditembak. Ternyata tuh yang warna merah ini dia sinar alfanya. Ada yang lurus, ada yang berbelok, ya, ada sinar alfa yang diluruskan, ada sinar alfa yang dibelokkan, dan ada sinar alfa yang dipantulkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Perhatikan gambar di atas. Partikel alfa ditembak ke logam emas menghasilkan hamburan partikel alfa yang dibelokkan, sinar alfa yang diluruskan, dan sinar alfa yang dipantulkan. Nah, dari percobaan tersebut si Rutherford nanti menyimpulkan kenapa seperti itu. Nah, ini secara mikroskopiknya. Ya, ada sinar alfa yang diluruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Ya, yang terjadi pada partikel alfa adalah apa tadi? Iya, partikel alfanya ada yang diluruskan, ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan. Hal ini terjadi karena apa? Ada yang tahu? Ya, sinar alfa itu dia bermuatan positif. Jadi muatan sinar alfa itu muatannya positif. Kalau berdasarkan teorinya si Thomson tadi bahwa atom itu tersebar merata muatan negatifnya, maka ketika ditembakkan sinar yang bermuatan positif, maka akan bagaimana? Seharusnya akan diserap sama yang bermuatan negatif. Ternyata ini enggak. Ada yang diluruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Kenapa seperti itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Partikel alfa menembus lempeng logam tanpa pembelokan. Jadi yang diluruskan ini kenapa ya? Kata Rutherford, ini terjadi karena sinar alfa itu melewati ruang kosong. Ternyata di dalam atom itu ada ruang kosong di sini. Jadi yang terjadi pada partikel alfa adalah dia lurus sinarnya. Hal ini terjadi karena partikel alfa melewati ruang kosong. Ya, jadi di dalam atom itu ternyata ada ruang kosong atau ruang hampa. Kayak kita aja ngelempar bola ke pintu yang terbuka, maka akan lurus kan bolanya. Nah, yang kedua, partikel alfa itu tidak menembus sama sekali, tetapi berbalik sesuai arah sinar. Kenapa seperti itu? Dia berbalik ke arah sinar atau dipantulkan. Yang terjadi pada partikel alfa adalah dia dipantulkan. Lihat tuh, yang garisnya ketika dia menabrak titik yang tengah warna hijau ini, dia dipantulkan, ya. Kenapa seperti itu? Hal itu terjadi karena
ada sesuatu yang sangat padat di tengah-tengah, kemudian muatannya itu sama seperti muatan sinar alfa. Tadi sinar alfa muatannya positif, berarti dia itu menabrak sesuatu yang sangat padat yang muatannya sama seperti sinar alfa tadi. Jadi ketika sama seperti gini, kita memantulkan bola ke tembok. Tembok itu kan sangat keras ya. Ketika kita memantulkan bola ke tembok, maka bola itu akan terpental lagi ke arah kita. Ya, jadi hal ini terjadi karena sinar alfa menabrak sesuatu yang sangat padat yang ada di tengah si atom ini. Nah, kemudian ada partikel alfa yang mengalami pembelokan setelah menembus lempeng logam. Yang terjadi pada partikel alfa adalah apa? Mengalami pembelokan. Terjadi kenapa? Karena tadi yang di tengah-tengah itu ada muatan yang sama seperti sinar alfa. Tadi sinar alfa kan muatannya positif. Berarti ketika positif bertemu dengan positif akan bagaimana? Akan tolak menolak. Jadi hal ini terjadi karena ada tolakan dari sesuatu yang muatannya sama seperti sinar alfa, yaitu bermuatan positif. Jadi pembelokan ini terjadi akibat gaya tolak menolak antara muatan listrik yang sejenis. Nah, dari eksperimennya itu Rutherford mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Nah, seperti gambar. Jadi kata Rutherford itu, atom itu punya ruang hampa. Jadi sebagian besar atom itu ada ruang hampa. Kemudian di tengah-tengahnya tadi yang padat tadi itu ada inti atom. Inti atomnya bermuatan positif sehingga tadi sinar alfanya mengalami pembelokan karena ada tolakan. Kemudian elektronnya ada di mana? Nah, elektronnya kata Rutherford itu mengelilingi inti atom. Jadi seperti tata surya kita. Sinar matahari itu adalah inti atomnya. Kemudian planet-planet yang mengelilingi matahari itu adalah elektronnya. Jadi perhatikan gambar di atas. Menurut Rutherford, atom adalah Atom adalah ruang hampa, memiliki ruang hampa, dia memiliki inti atom yang bermuatan positif, kemudian elektron mengelilingi inti atom. Nah, berdasarkan percobaan Rutherford, maka model atom Thomson tidak diterima. Jadi kan kata Thomson tadi, atom itu padat, pejal, bola pejal yang bermuatan positif, yang di dalamnya tersebar merata elektron-elektron. Ternyata itu salah. Ternyata di dalam atom itu sebagian besarnya ruang hampa, kemudian yang bermuatan positifnya ada yang di tengah-tengah, yang disebut dengan inti atom, kemudian si elektronnya mengelilingi inti atom. Yaitu. Jadi mengapa model atom Thomson tidak diterima lagi setelah Rutherford mengeluarkan model atomnya? Ya, ini jawabannya. Karena model atom Thomson itu tidak tepat, ya. Ternyata atom itu tidak pejal dan elektron itu tidak tersebar merata di dalam atom. Ya, karena di sini ada penjelasannya. Karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif dalam inti atau jumlah proton, jadi nanti yang bermuatan positif itu disebutnya dengan proton, yang negatif elektron, yang positif disebutnya proton. Jadi muatan positif dalam inti itu harus sama dengan jumlah elektron. Kalau yang positifnya 1, berarti yang negatifnya juga 1. Artinya kalau protonnya 1, elektronnya juga 1. Kalau protonnya 2, yang positifnya 2, maka jumlah elektronnya juga 2, karena sifat dari atom itu sendiri harus netral. Nah, massa elektron itu sangat kecil sehingga massa atom berpusat pada inti, karena tadi ya sangat padat kan. Jadi pusat massa dari atom itu adanya di inti atom. Dengan demikian, massa muatan positif yang ada dalam inti seharusnya sama dengan massa atom, tetapi yang terjadi adalah massa muatan positif atau massa proton itu dalam inti hanya setengahnya saja. Jadi kan tadi katanya di inti itu hanya ada proton, ternyata proton itu hanya menyumbangkan setengah
dari massa atom. Jadi pusat massa itu kan ada di inti. Di dalam inti katanya cuma ada proton, ternyata besarnya masanya dari inti itu setengah dari massa proton. Ya, jadi itu. Jadi nggak menyumbangkan secara seutuhnya, secara penuh. Nah, kemudian ada penelitian lagi menurut William Draper menduga adanya partikel lain dalam inti atom selain proton. Partikel tersebut mempunyai massa yang hampir sama dengan proton tetapi tidak bermuatan. Nah, pada tahun 1932, James Chadwick melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa pada plat berilium. Pada percobaannya, James Chadwick itu berhasil membuktikan adanya partikel tersebut yang kemudian disebut dengan neutron. Jadi di dalam inti atom itu selain ada bermuatan positif yang disebut dengan proton, ternyata ada partikel lain yang muatannya netral, tapi dia memiliki massa yang sama dengan massa proton. Nah, kemudian ada teori yang keempat tentang model atom Rutherford.